Bab 593. Bulan depan. Daniel menjawab, nanti akan kukirimkan undangan untuk kalian. Benarkah? Apa semuanya sudah diputuskan? Garcia sangat terkejut. Dia berpikir Daniel hanya bermain-main dengan Tracy dan tidak mungkin menikahinya. Tak disangka, Daniel benar-benar berinisiatif untuk membicarakan pernikahan mereka. Ya, Daniel memeluk Tracy dengan lembut, menyesuaikan gaun pengantin dan perhiasan untuk Tracy memakan waktu. Jika tidak, bulan ini kami sudah menikah. Begitu buru-buru, Stanley berseru. Tentu saja. Bagaimana jika dia kabur? Daniel bercanda. Tracy tertawa, mereka berdua saling pandangan dengan penuh kasih sayang. Garcia terlihat sangat cemburu. Ini hari pernikahannya dengan Stanley. Tapi malah Tracy yang menjadi pusat perhatian. Dari kecil hingga dewasa, selama ada Tracy, cahayanya akan terhalangi bahkan saat pernikahannya sendiri. Bagus sekali. Selamat. Stanley memberi selamat dengan tidak tulus. Senyum di sudut bibirnya juga sangat kaku. Kalian berdua istirahat dulu. Kami berdua keluar untuk menyambut tamu lain. Setengah jam lagi, upacara akan resmi dimulai. Silahkan pindah ke ruang perjamuan, Garcia berkata sambil tersenyum. Oke, silahkan. Daniel merangkul Tracy dan duduk. Garcia menarik Stanley pergi. Begitu mereka berjalan sampai sudut lain, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Lihatlah bagaimana Daniel memperlakukan Tracy. Setiap gerakan dan setiap pandangan semuanya tertuju padanya. Sedangkan kamu, sebelumnya kamu baik-baik saja. Tapi setelah melihatnya kamu benar-benar melupakan aku. Kamu terlalu banyak berpikir. Stanley menjelaskan dengan santai. Dia adalah wanitanya Daniel. Bagaimana bisa aku mendekatinya? Jika dia bukan wanitanya Daniel, apa kamu akan mendekatinya? Garcia memelototinya dengan marah. Bukan. Stanley mengerutkan kening. Hari ini adalah hari pernikahan kita. Jangan marah. Tidak baik untuk anak di perutmu. Saat memikirkan anak, amarah Garcia mulai mereda. Tapi dia masih memperingatkannya dengan marah. Stanley, aku telah berkorban begitu banyak untukmu. Bahkan mengerahkan seluruh kemampuan keluargaku untuk membantumu. Jika kamu mengkhianatiku, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Tenang saja. Tidak akan. Stanley memeluknya dengan erat. Ayo, ada tamu lain yang menunggu kita. Hari ini Tuan El pasti akan bertarung dengan Presdir Daniel. Kita duduk dan menonton pertarungan saja. Tidak peduli siapa yang kalah atau siapa yang menang. Kita semua bisa mendapatkan keuntungan dari mereka. Ya, aku tahu. Di dalam ruangan Daniel sedang menjawab telepon. Tapi matanya tetap menatap Tracy. Tracy sedang duduk di sofa makan buah. Nafsu makannya begitu besar. Selesai makan satu, lalu segera makan yang berikutnya. Dia menghabiskannya dalam waktu singkat, lalu makan kue. Setelah menjawab telepon, Daniel menariknya ke dalam pelukannya, lalu memegang pipinya dan berkata, nafsu makanmu begitu besar. Apa kamu benar-benar hamil? Harus periksa. Tidak mungkin. Nafsu makanku memang selalu besar. Tracy masih mengunyah. Tidak ada salahnya melakukan pemeriksaan. Nanti aku akan membawamu ke rumah sakit. Daniel menantikan Tracy memberinya beberapa anak lagi, sehingga rumahnya akan menjadi lebih hidup. Tidak. Tracy menggelengkan kepalanya. Aku sudah janji dengan Bibi Juni. Aku akan bergegas ke pedesaan setelah pesta pernikahan selesai. Tidak patuh. Daniel menggigitnya dengan sedih. Jangan membuat masalah. Saat mereka berdua sedang bermesraan, Thomas datang untuk melapor. Saat melihat adegan intim itu, dia buru-buru berbalik. Tuan Daniel, upacara pernikahan akan segera dimulai. Semuanya sudah siap. Ya, Daniel membantu Tracy berdiri. Mereka berdua merapikan pakaian, lalu berjalan keluar sambil berpegangan tangan. Saat sedang berjalan keluar dari ruangan, mereka bertemu dengan Victor yang sedang berjalan mendekat. Dia mengenakan setelan warna hitam dan rambut panjang diikat. Ketampanan terpancar aura seorang seniman. Ketika melihat Tracy dia tercengang. Bab 594. Victor. Tracy terkejut sesaat, lalu menyapa sambil tersenyum. Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Mata Victor tidak pernah berpaling dari Tracy. Apa kamu baik-baik saja? Baik-baik saja.
Tracy memegang tangan Daniel tepat waktu sebelum wajahnya menjadi muram. Lalu berkata sambil tersenyum, "Kami juga akan segera menikah. Nanti kami akan mengundangmu." "Oh, oke." Tatapan Victor tertuju pada lengan Daniel. Seperti bintang jatuh, tampak muram. Dia sangat berharap suatu hari Tracy bisa menggandengnya seperti ini. Harapan ini sudah ada selama bertahun-tahun, tapi belum terwujud. Mungkin kelak akan sulit terwujud. Setelah tanggal pernikahan ditetapkan, akan kukirimkan undangan. Daniel berkata dengan sopan, lalu pergi bersama Tracy. Tracy menyentuh bahu Victor dan pergi tanpa berkata apapun. Meskipun sudah mempersiapkan mental sejak lama, dan telah membayangkan adegan ini berkali-kali. Tapi saat mereka berdua saling berpapasan, Victor tetap merasa sangat sedih. Dia menatap ke bawah dan berdiri mematung, menunggu suara langkah kaki di belakangnya menghilang. Membayangkan punggung Tracy pergi, Victor hanya bisa menghela nafas. Mungkin dalam hidup ini mereka tidak ditakdirkan untuk hidup bersama. Tracy merasa agak bersalah pada Victor, tapi dia tidak menoleh ke belakang. Dia tahu, lebih baik langsung menolaknya, daripada menggantungkan perasaannya. Ia tidak boleh mengganggunya lagi. Bertemu dengan teman lama, kenapa tidak mengobrol sebentar? Daniel berkata dengan santai, dia mungkin belum pergi. Kalau begitu aku akan kembali mengobrol dengannya. Tracy pura-pura berbalik. Kamu berani. Daniel segera memegangnya, lalu menahannya dalam pelukannya, dan mencubit pipinya dengan marah. Kamu sudah terbiasa melanggar hukum ya? Untuk apa kamu marah? Tracy menciumnya dan menjelaskan. Aku tidak punya hubungan apapun dengan Victor. Lagi pula, aku berhutang padanya. Jadi tidak bisa memanfaatkannya sebagai perisai. Sudah berlalu. Sudah berlalu. Daniel juga merasa bahwa dia agak ceroboh pada saat itu. Tapi dia tidak mau mengakuinya. Bagaimanapun juga gengsi seorang pria sangat penting. Tracy menatapnya kosong. Lalu mengubah topik pembicaraan. Sepertinya acara pernikahan akan segera dimulai. Ayo kita ke sana. Meskipun di dalam hatinya ia tidak merestui pernikahan Stanley dan Garcia. Tapi suasana pernikahan tetap menarik perhatiannya. Tracy bahkan berpikir tentang bagaimana merencanakan pernikahannya kelak. Musik romantis dan merdu terdengar dari ruang perjamuan. Upacara pernikahan akan segera dimulai. Brian dan Raven menyapa Daniel dan Tracy di pintu. Dengan hormat mengundang mereka duduk di kursi tamu. Tamu-tamu lain menyambut mereka dengan senyum dan sikap yang sangat tulus. Daniel melihat sekeliling dengan tenang, tapi tidak melihat Tuan L. Dia pasti sudah tiba di sini, tapi tidak menampakkan diri. Daniel berpikir, memangnya dia menghadiri pesta pernikahan ini hanya demi bertemu dengannya. Daniel tampak dingin dan mencicipi anggur dengan elegan. Tracy duduk di sebelahnya menonton upacara pernikahan dengan tenang. Teringat pada malam 4 tahun yang lalu, dia dan Stanley hampir bertunangan. Pada saat itu dia mengenakan gaun putih seperti sekarang. Begitu mengesankan, mulia dan elegan. Hanya saja pada saat itu, ia masih polos tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sedangkan sekarang matanya penuh dengan kewaspadaan. Benar-benar terlihat sangat menakutkan. Nona Garcia Caledon, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Stanley Sandia dan menjadi istrinya dalam suka dan duka, sehat dan sakit, sampai maut memisahkan? Pembawa acara mengucapkan janji pernikahan. Bersedia, jawab Garcia tanpa ragu-ragu. Tuan Stanley Sandia, apakah Anda bersedia menikah dengan Nona Garcia Caledon dan menjadi suaminya dalam suka dan duka, sehat dan sakit, sampai maut memisahkan? Pembawa acara bertanya pada Stanley. Stanley melirik penonton. Pandangannya mengarah ke Tracy. Lalu ia dengan cepat menarik pandangannya kembali. Mengangkat wajahnya. Lalu berkata sambil tersenyum, bersedia. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.